Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaid. Saya adalah mahasiswa Unitri, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi dari teori retorika. Silahkan menonton. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tokoh pencetus dari teori retorika ini. Nah, teori retorika dikemukakan oleh seorang filsuf terkenal yaitu Aristoteles. Beliau adalah seorang filsuf terkenal yang berasal dari Yunani, yang merupakan murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia menulis berbagai macam subjek, baik itu di bidang sosial maupun politik, seperti biologi, fisika, metafisika, politik, sosial, pemerintahan, dan masih banyak lagi subjek-subjek lainnya yang beliau tulis bersama dengan rekannya yaitu Socrates dan juga Plato. Beliau dianggap jadi salah satu dari 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran barat, dan beliau juga adalah salah satu pencetus dari teori retorika yang beliau tuangkan dalam bukunya yang berjudul Retorik. Nah, dalam bukunya yang berjudul Retorik tersebut, beliau menjelaskan bahwa retorika adalah kemampuan seseorang dalam memilih dan menggunakan bahasa secara efektif untuk mempersuasi atau mempengaruhi orang lain. Teori ini masuk dalam tradisi retoris, di mana pada tradisi ini merujuk pada pidato publik dan berbicara di depan umum, yang fungsinya adalah untuk masyarakat. Nah, tradisi ini lebih mengonteks komunikasi ke dalam komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Nah, tradisi ini memberikan perhatian terhadap bagaimana proses-proses dalam merancang suatu pesan supaya komunikasi dapat berlangsung dengan efisien dan juga efektif. Tradisi ini memandang komunikasi sebagai sebuah seni, karena seringkali ditampilkan dalam berbagai macam bentuk. Seperti contohnya adalah pidato yang nantinya itu konteksnya adalah umum atau publik, karena penyebar informasi dari satu orang ke kelompok besar. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang teori retorika, kita perlu dulu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan retorika itu. Nah, retorika secara etimologis berasal dari bahasa Latin atau Yunani kuno, yaitu retorika, yang berarti seni dalam berbicara. Yang kemudian dalam bahasa Inggris, retorika disebut dengan retorik, yang berarti kepandaian dalam berbicara atau berpidato. Jadi, teori retorika adalah sebuah teknik pembujukan atau rayuan yang dengan menggunakan pemilihan bahasa dan kata yang tepat untuk mempengaruhi atau mempersuasi orang lain. Retorika itu sendiri terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu retorika forensik, retorika epidektif, dan juga retorika deliberatif. Yang pertama kita akan membahas tentang retorika forensik. Retorika forensik adalah ketika pembicara mendorong munculnya rasa bersalah dan rasa tidak bersalah dari para audiensnya. Artinya adalah kontak emosional antara seorang pembicara dengan audiensnya. Seperti contohnya adalah ketika seorang pembicara dalam sebuah seminar memberikan materinya, dan di situ dia menguraikan tentang suatu permasalahan yang pernah dihadapi untuk memotivasi para audiensnya, yang nanti diharapkan bisa memancing emosional dari para audiensnya, seperti rasa bersalah maupun rasa menyesal dari para audiensnya. Terus yang kedua adalah retorika epidektif. Retorika epidektif adalah wacana yang berhubungan dengan pujian dari tindakan yang dilakukan. Seperti contohnya adalah saat seorang calon kepala desa atau calon kades saat pemilihan kepala desa, beliau melakukan sebuah kampanye yang nantinya tujuannya itu adalah untuk mendapatkan suara serta perhatian dari masyarakat yang melihatnya melakukan kampanye. Dan pada konsep ini, retorika diharapkan itu bisa memberikan feedback atau timbal balik ke materinya atau orang yang melakukan proses retorika tersebut. Terus yang ketiga adalah retorika deliberatif. Retorika deliberatif adalah saat pembicara menentukan tindakan yang harus dia ambil. Jadi contohnya adalah tadi saat seorang kepala desa melakukan sebuah kampanye, dan kepala desa tersebut harus merancang dan memikirkan apa yang harus dia lakukan supaya bisa mempersuasi orang lain. Seperti saat memilih kata-katanya, dia terus memilih kata-kata yang bagus dan
kata-kata tersebut harus disesuaikan dengan tindakan yang nanti dilakukan, supaya membahas konsep-konsep dari retorika atau the 5 canon of rhetoric. Yang pertama adalah invitation, yang kedua adalah dispositio, yang ketiga adalah style, yang keempat memory, dan yang kelima adalah delivery. Nah, pertama kita akan bahas tentang invitation atau penemuan. Invitation atau penemuan adalah penyusunan argumen atau pendapat yang sesuai dengan tujuan yang mau disampaikan. Ini seperti contohnya adalah sama, yaitu saat seorang pembicara sebelum dia melakukan atau menyampaikan sebuah materi, dia harus merancang terlebih dahulu pendapat atau argumen yang mau dia sampaikan, dan itu harus sesuai dengan tujuan dari ataupun pesan yang ingin dia sampaikan nantinya. Contohnya adalah saat seorang pembicara sebelum dia itu tampil, dia itu harus memikirkan terlebih dahulu pendapatnya atau argumennya, dan itu harus sesuai dengan tujuan yang mau dia sampaikan. Yang kedua adalah dispositio. Dispositio adalah penyusunan atau pembagian secara terorganisir dengan baik, yaitu mulai pembagian dari tahap awal atau pembukaan sampai dengan tahap akhir. Nah, dispositio ini merupakan sebuah dasar dalam menyampaikan pidato atau berbicara di depan umum, di mana kita menyusun tahap-tahap dan juga proses dari penyampaian yang ingin kita lakukan, yaitu mulai dari tahap awal atau pembukaan yang nantinya sampai dengan tahap penutup dan atau akhir. Yang ketiga adalah style atau gaya. Style atau gaya adalah pemilihan penggunaan bahasa ataupun kata yang tepat, dan juga memberikan sebuah ciri khas ataupun karakter khusus dari seorang pembicara. Contohnya juga itu saat seorang pembicara itu ingin menyampaikan pidato ataupun ingin menyampaikan suatu hal, dia itu harus memikirkan terlebih dahulu bahasa dan juga kata-kata yang dia gunakan, yang sekiranya bisa mempersuasi dan juga menarik perhatian serta mempengaruhi orang lain. Dan juga seorang pembicara harus memiliki karakter yang tegas dan juga memiliki ciri khas yang berbeda dari pembicara lain. Yang selanjutnya adalah memori atau ingatan. Memori atau ingatan adalah saat pembicara harus mengingat apa yang dia sampaikan. Sebagai seorang pembicara, kita harus menghafal atau mengingat materi yang kita sampaikan, supaya kita bisa lebih fokus, dan juga supaya saat kita menyampaikan materi, para pendengar bisa lebih memperhatikan kita dan juga lebih tertarik saat kita delivery. Delivery adalah penyampaian pesan yang mengacu pada penyampaian lisan. Nah, untuk delivery ini 11-12 dengan poin keempat, yaitu memori atau ingatan. Namun bedanya untuk delivery adalah lebih mengarah pada penyampaian secara lisan. Bahas tentang asumsi teoritis dari teori retorika. Nah, untuk asumsi teoritis dari teori retorika itu ada 3, yaitu ethos, logos, dan juga pathos. Yang pertama adalah ethos. Ethos adalah pandangan tentang karakter dan juga niat baik dari seorang pembicara. Contohnya adalah saat seorang pembicara itu ingin memperlihatkan kesan baik dan juga karakternya kepada seorang audiens, yaitu dengan bisa melalui caranya berpakaian atau kostum yang dia kenakan, dan juga bisa lewat penyampaiannya yang penuh dengan semangat dan juga penuh dengan antusias supaya bisa menarik perhatian dari pendengar. Yang kedua adalah logos. Logos adalah penyampaian argumen yang logis, di mana saat seorang pembicara menyampaikan argumennya, mereka harus memberikan atau mensertakan bukti yang masuk akal untuk menunjang dari penyampaian materinya, supaya para audiensnya bisa lebih percaya dengan materi yang mereka sampaikan. Seperti contohnya adalah saat seorang guru atau dosen itu pada saat momen-momen tertentu ataupun pada saat kuliah pertama, mereka memotivasi mahasiswanya dengan memberikan cerita tentang beliau dalam hidupnya, dari beliau susah sampai beliau menjadi seorang yang bisa pantas berdiri di hadapan mereka. Sekian pemaparan materi yang saya lakukan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang tidak jelas ataupun dalam editingnya yang kurang bagus, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada dosen pengampu mata kuliah teori komunikasi ini, yaitu Bapak Fatul, Korib, Esikom, Emikom, atas segala arahan dan juga bimbingannya, yaitu dengan melakukan koreksi atas materi video saya dan juga memberikan masukan terhadap materi video saya, sehingga saya bisa membuat video ini dengan bagus dan juga dengan benar. Saya harap demikian. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.